Wah, kalau misalnya main narkoba, udah miskin main narkoba, ketangkap lagi, aduh kacau. Sekarang kalian yang ngerasain YouTube, udah enak lah banget. Aduh, udah mengenal cinta bang Boy. Yo, di tongkrongan kan, ya kan, kalau gue dipanggil Batak itu gue marah. Oh, iya kan? Nah, dulu, picit dulu kan, picit dulu. Nama. Otak kamu. Iya. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahoy. Gue udah sama Mas Caba, Yes. Caba Gitar. Iya. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan guys. Mbak, kesibukan lu apa Mbak sekarang Mbak? Ya, bulan puasa gini. Oh iya belum puasa, kita syutingnya belum puasa guys. Iya. Gimana? Belum puasa gimana? Agak sedikit drop sih. Agak sedikit drop. Cuman ya bersyukur aja Iya. masih ada gitu. Nanti kalau udah nggak ada baru bersyukur juga. Masih main gitar tapi masih kan? Oh, dong. Tapi kadang-kadang selek sama kita kadang-kadang. Oh selecting? Ya selek tuh Sama mood, selek sama mood. iya. Terus 2 minggu kemarin tuh nggak asli nggak ngira kita sama gue. Udah bete apa gimana? Bete. Oh. Sekarang dia kayak kalau gue tuh kan kalau ke gitar itu tuh kayak gue anggap dia kayak sama kayak teman gue gitu. Jadi kayak kalau gue nggak ngecep nih, gue ngambek tuh. Wah parah itu gue nggak ngasih gue job loh. Gitu. Jadi gue ngambek tuh, gue ngambil gitar tuh. Dia udah ada tuh hari ke depan gue dapat job nih. Baru tuh disayang lagi. Ya kemarin 7 hari yang lalu tuh baru kita lagi. Kapan lagi? Aduh. Tapi benar nggak sih Mbak? Katanya kan gitar tuh kayak kalau buat gitaris ya kayak istri. Ya Iya, itu kalau- pasangan lah. Gitu. Kalau gue tuh lebih kayak Treatmentnya ya. temen gue aja, temen Teman, ya? yang kayak kalau gue pribadi ya, tentang orang lain. Kalau gue pribadi kayak temen aja, dia kayak ya ada gitu, isinya ada. Dia nggak bisa tuh, cuman dia nggak ngomong gitu aja. Istilahnya kita bawa setiap hari nih, dia kayak dia kalau aku tuh pribadi nih ngomong, gue kasih hidup kan lo, gitu. Jadi kayak temen tapi Iya, dia tinggal nggak bisa ngomong aja. Iya. Jadi emang beda-beda guys treatmentnya. Seorang gitaris memperlakukan gitarnya tuh ya mungkin Mas Caba kayak begitulah. Ini tuh agak susah banget gue ketemu jadwalnya sama Caba karena dia event. Ya. Tapi sebelum ke event lah, gue mau tanya dulu Mbak, lu pertama tertarik musik di umur berapa Mbak? Gue sebenarnya tuh Pertama kali ya? Anjing, seru nih gitu. iya, waktu itu ya, waktu SD itu, jadi kan gue Batak ya, gue tuh kayak di rumah itu pada bisa main musik lah, bisa terutama gitar lah. Nyanyi ya? Oh nyanyi jangan tanya kan. Nyanyi sama gitar tuh orang Batak. Udah. Nah gue tuh dari situ tuh merasa gitu. Nah gue dipanggil Caba itu gara-gara itu sebagian sih. Caba tuh apa? Jadi dulu waktu kecil itu, kalau gue dipanggil Batak itu gue marah. Oh, iya kan suka Di Sumatera. ceng-cengan suku tuh. Oh iya, dan itu dulu waktu itu dibilang Batak tuh kayak di dalam kepala tuh gue rasis gitu. Udah Wah, kecil rasis. udah anti rasis berarti. Iya, wah, rasis nih. Bahkan gue lempar ke batu rumah ya bang. Anjing, sampai segitu. Iya, terus ada satu orang tuh pas lagi mandi, gue kan dekat sungai ya. Ya bukan, iya sungai lah kalau di waktu di Sumatera itu gue dekat rumah gue tuh dekat sungai gitu, lagi nyantai gitu, lagi di nongkrong di sungai gitu. Temen gue bilang, oh betah, gue pukulin bang, itu berdarah kan, darah, ngadu ke mamanya kan, terus mamanya Kan kan, yang ngecengin juga orang Batak. enggak, Oh enggak. kebetulan Lu gitu lahir di mana sih? di Sumatera, Oh, Sumatera Utara.
nama tempat itu Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ya bukan Karimun ya, Karimun kan di Riau ya. Kepri ini Tanjung Balai Asahan. Jadi tuh gue tuh dikelilingin tuh Muslim semua. Bukan orang Batak malah. Melayu. Oh Melayu. Jadi lu kalau dicengin Batak ngamuk. Wah, asis nih orang nih. Itu asal muasal nama Caba dulu dah. Nah itu, jadi jadi itu otak bukan gue pukulin bang, pukulin. Ngadu lah tuh, mak gua kan, orang tuanya ngadu mak gua. Gini. Terus bukannya gue dibelain, gue malah ngomelin sama mak gua. Iya, bilang, kenapa? Kamu kenapa mukul dia? Oh dia bilangin saya Batak. Terus mak gua dengan senyumannya yang khasnya itu kan, emang kamu siapa? Kalau nggak Batak, lu siapa? Ya jangan gitu dong. Iya jangan rasis lah kalau bisa ngomongnya. Ya, terus kalau dipanggil Cina, lu ini senang atau Muslim atau Melayu, lu senang nggak? Enggak, ya maksudnya apa? Udah kamu menang Batak gitu. Dari situ awalnya kan. Jadi waktu di sekolah itu ada namanya Rican, namaku kan aslinya Rican Sianturi. Nah, ada namanya Chandra. Jadi sama-sama panggil Chan. Nah, Chan mana ini gitu? Chandra atau Chan Batak gitu. Jadi Chandra. Oh, Chandra Batak gitu. Ya, aku Rican Batak gitu. Chandra ya Chandra gitu. Gitu awalnya. Mereka maksudnya wah bangke nih lah. Tapi gimana udah? Tapi jadi nempel ya? Nempel. Nama itu jadi nempel. Nah, itu SD berarti tuh? SD itu waktu itu SMP udah mulai dipanggil gitu terus tuh. Dipanggil nanti gua udahlah udah kayak gitu aja udah gitu. Nama gue jadi Caba. Iya. Nanti SMP tuh waktu main di musik gitu. Nah lu tadi gue tanya balik lagi, tertarik musik di SD karena keluarga lu SD gara-gara si Cako main. SD di Cako main. Gimana? Jadi waktu itu melodi itu kan khas kan. Enak rasanya kan gua. Dan lu belum bisa gitar sama Gua nggak bisa gitar gua. Nah gua awalnya tuh karena gua demen gitu kan. Nah, jadi kalau dulu tuh waktu aku kecil itu, jadi antara bass dengan gitar itu perbedaannya cuma senar 4, senar 5, senar 6 gitu kan. Tiga, iya ada dulu copot kan. Dan itu dulu filosof orang dulu aku yang nilai ya gitu kan. Ya ayo tunjuknya di mana berarti itu bassnya di situ. Oh gitu. Emang lu main bass awalnya? Awalnya main bass bang. Oh. Main bass. Karena merasa nguliknya lihat jarinya tuh main di mana? Iya mas. Oh, motif di sini kuncinya. Jadi dia main terus main. Main gitu. Bukan main bass betot, bukan maksudnya bukan bass ini. Di gitar aja, gitar popong. Gitar popong, ada yang satu gitaran, satu ngebass. Iya. Lu liatin. Nah, udah media udah CD, kaset. Masih zaman gua masih ketemu kaset kita. SD tuh ya. Berarti SD lu ngebass belajar awal. Enggak, ya tapi di gitar kopong bukan di band ya. Iya. Aku belum kenal band itu. Terus lu kenal band di SMP? Nanti gua belajar lagu Suci Caloman itu baru. Itu SD juga? Jadi akhirnya lu belajar gitar tuh? Itu. Nanti gua dalam itu waktu SMP udah mengenal cinta bang. Yo, di tongkrongan kan, ya kan cinta monyet. Dan dulu tuh kalau bisa gitar tuh keren. Iya dong. Dan bisa kebawa kemana-mana. Dulu tuh aku sempat milih antara keyboard atau gitar. Kasih pilihan ke siapa? Dia sendiri. Karena main apa nih? Iya di SMP itu ada kayak ruang kesenian gitu. Aku suka mencet ini kok bunyi gitu, kok ada nadanya gitu. Nah, sempat pengen dalamin, cuman mikir gini, kalau ini aku dalamin, terus aku nongkrong nggak bisa bawa gitu, ya kan? Ya, akhirnya kita jadinya ke kita. Otaknya pengen. Iya, SMP. Terus lo belajar tuh Suci Caloman kan lu belajar sampai bisa. Gue diomelin dulu. Jadi sepupu gue itu tidur nih. Gue belajar nih. Sama dia nggak mau ngajarin, kurang. Ribut berisik. Makanya ajarin. Oh, saudara lu bisa? Bisa, temen chord doang kan. Ajarin chordnya aja bang. Kurang. Wah,
beda tuh. Beda tuh akhirnya. Tapi bener ya, iya, jadi bener ya, karena kan zaman dulu tuh medianya kan cuma gitar kapuk gitu kan, kasih ya sayang. Iya, iya. Gitu. Udah nyari. Ahoy! Udah, akhirnya bisa tuh, karena tapi kuncinya chordnya cuma song doang itu, D, C, G. Kayak gitu. Nah, dulu, picit dulu kan, picit dulu. Otak kamu. Iya. Dan gitu pakai gitar kapuk dulu bang. Kayak dulu tuh apa namanya gripnya tuh Panjang-panjang. agak lebar. Tangan SD gimana sih bang? Jadi harus diginiin dulu nih, harus pakai dulu, harus dijatuhin dulu ke senar. Aduh susah banget. Itu SMP berarti lu mulai belajar tuh. Itu lagu pertama yang lu belajar. Terus lu awal ngeband deh. Awal ngeband itu nanti SMP SMP itu? SMP itu Mulai teman. ada teman kan ngeband. Nah di kalahnya tuh waktu zaman gue itu tuh medianya itu apa ya bang, gak ini kota gitu. Kalau kita menyanyikan Oh, di kampung gitu. kampung Jadi, bang, si telat gitu ya. desa bang, iya, untuk masuk telat banget. Nah kalau kita udah megang ke GNR, oh itu udah canggih banget saya itu. Oh apalagi kayak seperti kayak jam. Iya, itu yang aneh-aneh. Zaman itu kan jam, terus apa namanya itu, sahabat Kenpa itu apa? Skitro. Kalau ada punya kasetnya, itu canggih banget orangnya gitu. Tuh guys, zaman dulu tuh gitu guys, orang yang suka musik tuh susahnya tuh sampai ya mungkin ada 1-2 teman kita yang tajir lah. Tajir, iya. Nah, dia bisa pinjemin kaset, Iya. baru kita bisa denger tuh lagu-lagu gitu. Iya. Waktu itu juga, jadi kalau udah punya ada yang kaset itu, itu pasti tajir kan. Pasti kita sering dari mampir tuh rumahnya. Kalau enggak terus minjem terus direkam gitu. Aku rekam, sempat rekam bang. Kapoknya waktu kerekam, ini kelilit gitu kan, kelilit itu yang hitamnya itu kan. double take Iya. double take. Nah, yang minjemin itu aku minta maaf ya. Yang minjemin itu tuh dikirainnya aku tuh sengaja mutusin biar itu kaset buat gua gitu. Jadi waktu itu dia minta ganti kan, dia mau bayarin set. Tapi waktu di menit keberapa tuh dia berhenti, gitu kan. Ya hampir full pen, set, geser dulu sedikit, lewatin dikit, terus masukin lagi, terus nyala lagi. Lu yang nonton mungkin gak ngalamin lagi zaman itu, tapi ya sekedar sharing aja, kita bermain musik ngelewatin berapa fase canggihnya zaman lah. Coba dari zaman kaset nih berarti. Lalu SMP ngeband lu, cari teman. Latihan band juga udah mulai. Udah mulai. SMP itu udah mulai. Tapi karena gua dikelilingin sama katanya ya, maksudnya pemakaman musiknya lagi di bawah, jadi mau gak mau gua harus ngikut di bawah. Bisa musiknya iya, malah turun, bukan turun sih, maksudnya Indo juga bagus, tapi cuman lu pengennya ke sono, iya, mereka nggak ngerti. Gitu, akhirnya lu nyari gimana dong nyari? Lu keluarin lagu bumerang gitu, bumerang, power metal zaman itu. Apalagi ya, kalau popnya itu ya ungu, Peter Pan, normal. Tuh, ini juga pengalaman, maksudnya ketika lu pengen lebih lebar pengetahuan musik dan bermusiknya, ya lu harus cari tongkrongan main. Iya. Terus lu mainin lagu lu yang gitu, terus selera lu yang lagu lu Ya pengen udah lupain lah. belum nyampe tuh Nggak nyampe. di SMP. SMP. Manggung tuh. Bahkan sampai SMA juga. Karena daerah gue kan orang Melayu kan. Lu SMP latihan gitu manggung tapi SMP manggung. di acara apa? Perpisahan gitu biasa. Iya lah, sekolahan lah. Sekolahan. Keren tuh. Oh. Aduh. Coba. Aduh, ceritain dong pengalaman pertama manggung lu. Aduh, pokoknya Bawain lagu apa kan nggak mungkin satu dong. sekarang kalian yang ngerasain YouTube udah enak lah banget. Aduh. Lu dulu lagu apa? Manggung lagu apa gitu? Pelangi dulu. Pelangi. Ini terus
lagu Bidadarinya Power Metal. Bidadari, anjir. Kan susah gitar gitu-gitu. Bisa. Oh, udah begitu tuh. Udah dong. Udah ngejar gitu tuh main. Dewa udah pasti kan. Tapi karena temen lu ya seleranya lokal lah, band lokal, jadinya lu yang barat-barat malah skip. Skip lah. Karena gue tuh dikenalin musik yang bule tuh abang gue kan. Abang gue sukanya Skito, GNR, Torjen. Tapi teman-teman lu begitu. Iya, jatuh ke kakak gua, ke kakak gitu, ke abang kakak kalau kakak gua, boy band, Street Boy band. Jadi gua ngumpul di sini. Jadi sekarang gua main lagu ini, ayo, gitu. Gua tahu juga. Nah itu penting juga guys buat lo yang nonton. Jadi referensi musik musik itu kalau bisa sebisa mungkin open mind lah. Musik apa aja lu denger. Itu pasti. Nih, boy band aja lu denger, walaupun mainannya power metal ya, cuman ya zaman itu emang ya itu ngetop gitu ya kan, lu nggak bisa. Jadi Westlife, aduh, gua nggak mau denger itu, nggak bisa juga. Di TV itu. Enggak, lagi radio itu. pagi-pagi mau sekolah kan. Yoi, pasang cus. Ya. Abang berkuasa tuh. Kan beli, biayain cewek nih kan. Kan biasanya kan cewek duluan bangun. Kalau kakak gue tuh masak lah, cuci, sebelum sekolah kan. Mandi apa, jadi pasti dia dulu muter tuh kalau pagi-pagi. Kalau lu ganti mana tuh biasa? Wah, jangan diganti, habis gua. Can believe again, sampai tahu kan? Padahal gak niat pengen ngapalin. Enggak beneran. Iya, mau nggak mau. Tapi di otak lu tuh kayak itulah enaknya band kami itu ya. Ya itu tergantung juga kalau keluarganya nggak begitu ya. Mungkin wawasannya kecil. Nah SMP tuh, tadi gue sampai SMP, lu manggung lah SMP. Terus SMA nih. SMA gue udah mulai cari duit tuh. Oh, lu udah mulai main kafe? Bukan kafe, ulang tahun. Dulu kalau dulu tuh ya, zaman waktu kali kampung gua tuh kita ulang tahun, kita sewa band. Udah mewah banget itu. Oh, udah main lo di acara ulang tahun. Wah, gitulah, gitu. Jadi gua lumayan banyak, cuman digaji cuma 20.000 bang. Tapi kan bukan harganya yang benar, iya. Manggung di acara. Makanya tangan gua yang harus gua asah, karena gua nggak punya gitar elektrik. Oh iya, gitar elektrik masih pinjem berarti. Masih pinjam punya studio. Sama studionya Somfor namanya. Samfor. Jadi kalau Somfor itu di daerah gua tuh bilangnya kayak selengean. Oh. Kalau Somfor, Somfor. Dan lu manggung-manggung di acara ulang tahun lu banyak tuh acara Ulang tahun, nikah, ya banyak lumayan. Tapi bukan orientasinya masih belum uang ya. Yang penting lu manggung. Uang, bahkan 20.000 itu, ini, aduh, ingat itu sudah dari studio, bongkar, alat gitar masukin ke showcase apa, kadang-kadang nggak punya showcase juga, gitar itu nggak bisa khusus studio kan, bongkar semua terus, masukin ke beca. Dulu beca, sampai lu prepare-nya juga? Iya, ke beca, nggak ada pickup, mana ada di kampung gua ya, beca sampai tempat acara, pasang lagi itu sudah cek set, nggak mandi kan, cuma ganti baju doang, main, udah habis tuh, udah bongkar lagi ya kan, masukin lagi ke beca. Tapi jujur aja pasti lu capek sama serunya, seru dong pasti di situ. Seru. Dapat ceweknya yang di gebek. Nah, aku dulu nggak tahu kenapa tuh waktu zaman aku SMA itu nggak terpikir ke situ pula. Berarti itu tipenya sama kayak gue. Ya kayak udah main gitar aja. Orang lagi musim pacaran, gue mah lebih seneng nongkrong. Jadi kalau ada suka ya ada, kalau nggak terlalu dicari gitu. Kalau malam minggu nih guys, gue teman-teman pada nongkrong, terus gue misalkan punya pacar gitu, mendingan gue nongkrong. Wah, iya. Akhirnya jadi nggak orientasinya nggak ke cewek, nongkrong main. Jadi kalau dulu dikasih duit sama orang tua malam minggu misalnya dikasih 3.000 atau 5.000, kalau yang lain kan pada nongkrong ke cewek, bang. Karena gue juga mencewek nggak bisa, motor nggak punya kan. Udah kalah star ya. Kalah star gitu.
Udah itu juga apa namanya, mereka itu kalau dapat duit 5.000 goceng, mereka kan pacaran. Kalau aku tuh mendingan aku kasih mendingan 3.000, 2.000 nya kasih studio. Mas, namanya dulu Mas Adi ya. Lu nongkrongnya berarti emang di studio ya? Studio. Sambil gue cek ya kameranya. Aman. Terus sehari-hari lu di studio lu biar lu bisa main gitar. Iya. Bayar 2.000, ngejam di atas 2.000 tuh. Wah. SMA udah mulai, menurut lo ya, menurut pengalaman lo, SD gitu, SMP gitu, SMA begitu kan, udah mulai berkembang permainan musik lo Udah mulai. Udah Bahkan mulai. gue sampai gue jajan. Jadi gue dari awal, dari kisah gue hidup itu juga bang, gue udah ngenes bang. Di SMP itu gue udah tinggal sama orang tua sendiri, bukan ditinggal, bukan meninggal, bukan. Dia jadi waktu masih kecil itu mak sama bapak gue nih kerja di pasar jualan. Nah kebetulan waktu itu pasarnya udah digusur, dipindahin ke pasar yang baru. Nah di pasar baru ini perputaran ekonominya kurang, pembelinya, pengunjungnya kurang, jadi nggak bisa nutupin keluarga gua kan. Akhirnya bokap sama nyokap pindah ke Pekanbaru. Lu tinggal di sana. Gua tinggal, sementara abang kakak gua semuanya Ikut. udah tamat. Udah keluar Gua kan semua. paling kecil gua. Nah jadi gua SMP gua udah tinggal di rumah. Lu sendirian di rumah? Iya, gua di rumah. Ngenes asli. Sampai gua mikir gini nih, orang tua gua tuh, ini orang tua bukan sih, kenapa gua ditinggal gitu. Padahal gua kalau dibilang gua anak paling kecil, orang yang harusnya disayang, yang harus dibawa-bawa. Bungsu kan. Mak gua kasih dari dulu demokratis sama bapak gua, orang tua gua tuh demokratis. Dia bilang gini, mau ikut ke Pekanbaru, kamu udah mau SMA, nanti kamu di sana SMA, temanmu siapa? Sementara kita ini di sini sekarang ini posisinya udah lumayan kota. Kalau di Pekanbaru bukan di Pekanbaru kota ya, bukan, di desaan lagi. Jadi intinya ditinggalin dengan alasan. Iya. Dia suruh pilih, mau nggak ikut, kalau mau ayo. Akhirnya lu pilih stay. Ya gue stay lah. Iya, karena kan ntar nyari teman lagi. Iya. Temannya baru lah. Sementara di waktu itu gue udah bisa pegang gitar. Belum ada gitar apa enggak di Iya, sana. mana ada studio, kata ada di sana musik ada. Nah terus berarti kan sampai SMA lu stay di sono dan lu berkembang lah. Berkembang di Tanjung Balai itu. Nah gue pengen nanya, pertama kali yang tadi 20.000 mah itu mah duitin doang lah. Ya. Pertama kali lu dibayar profesional. Dan itu ada runtutannya. Jadi waktu gua SMA, jadi sebenarnya gua nih main kafe ini nggak sengaja bang. Jadi di daerah gua itu, tempat desa gua itu tuh, di kampung gua itu tuh nggak ada kafe, nggak ada musik, nggak ada. Itu nggak ada. Lapo banyak. Nggak banyak lah. Udah itu. Kan ada bandnya di Lapo. Kagak ada. Organ dong. Bahkan gua pernah ngikut sampai ke Lapo itu. Ternyata mereka ada rules juga ya. Lapo itu ada rusnya loh. Lu nggak percaya deh. Nah kalau kita nih misalnya mabuk, terus di Lapo ya dalam kita bawa lagu orang tua gitu. Diomelin. Nggak ada otak, kita lagi minum gitu orang tua gitu. Jadi gua kenapa gua bawa lagu itu? Karena cuma itu doang lagu apa yang gua tahu gitu. Lagu Batak nggak semuanya lu tahu juga ya? Nggak tahu, cuma tahu. Apalagi main gitar ya, tahu Lagu juga Batak. ada ya. Jadi gua tahu cuma itu Itu kalau lu bawain orang tua mana? enggak, orang tua gua udah gua bilang demokratis. Enggak, orang tua yang nonton di Lapo. Oh iya, yang orang Marah tuh, orang marah. Ngapain kamu? Gak usah nyanyi kayak gitu, kalau nggak mau Mau main di sini? Gak usah di sini lah gitu. Mau nyanyi itu nggak usah main di sini. Terus harus main lagu apa kalau? Ya lagu mereka itu, gue yang sama sekali gue nggak ngerti. Akhirnya lu enggak. Tapi hebatnya mereka tuh memang, aduh, pecah suaranya itu. Iya, iyalah itu udah anugerah mereka tuh. Iya. Orang Batak udah anugerahnya begitu lah. Iya, jadi waktu pas SMA kan, itu kan gue posisinya juga udah kelas 3 lah, singkat ceritanya. Kita kan namanya SMA ada geng-gengan ya. Nah, Jadi
teman-teman gue ini ada berapa orang nih pada ngomong ini udah lulusan ya. Jadi kita di Medan, nah di Medan itu kan ibu kota kan maksudnya. Nanti kita di Medan bimbel bareng ya kosannya, wih, oke ya kan. Mulai nih kan membanyak kaki, iya meja kan. Gue dia masih sambil merokok. Nah, Mbak, mau ikut nggak bareng-bareng? Kita bayar kosnya bareng-bareng. Oh iya. Nah, gue izin bentar kan, gue iya ke belakang dulu kan. Telepon mak gue kan. Bang kuliah. Dia di Pekanbaru kan. Pakai Nokia Polyphonic yang pakai karet tuh, yang khusus untuk memonitor gua dari sono ke sini ke gua gitu. Mak, aku nih bimbel nggak sih? Karena kawan-kawanku nanya mau bareng-bareng. Oh, gua lanjut gak sih? Iya, mak gua nggak tahu bimbel itu apa kan. Mak bapak gua tuh kolot sebenarnya. Mak, bimbel apa? Kuliah lah. Kuliah apa? Udah di Pekanbaru aja sini Batu Mama jualan ikan ini udah. Ngapain kuliah? Lu dari mana gitu? Oh, gitu. Udah. Balik lagi ke tongkrongan. Lu bilang apa tuh ke temen abis telepon? Pak, gimana Pak? Ikut nggak? Wah, nggak bisa kayak gini. Wah, balik ke Pekanbaru gitu ya. Aku balik nih. Ngapain? Siapa temen kau sana? Ya nggak apa-apa lah. Tapi sekali-sekali kan kalau aku ke Medan bisa dong aku numpang. Oh iya, semangat gitu. Akhirnya mereka mulailah tuh mempersiapkan untuk belajar di Medan. Jadi gue baliklah ke Pekanbaru. Gue jual ikan Bang Boy. Oh, bantuin bokap. Dan gue jual ikan malah. Jadi gue ini ambis semua ya Bang. Setiap hari. Nah, Terus lu di sana bermusiknya gimana? hilang. Gue udah ikhlas kan. Gue juga udah nggak punya gitar. Ya gitar juga nggak ada kan. Terus main band lagi setelah Pekanbaru? Nah, pas waktu itu, jadi udah berapa minggu gitu, selama 70 minggu tuh, sebulan lah jadi bilang gitu. Udah bete kan, sebulan kan udah ngerokok, ngumpet tuh di rumah kan. Nah, kebetulan waktu pagi-pagi habis pasar rame, udah rame apa, habis itu kan sepi tuh. Nah, kebiasaan buka itu habis sepi, gue tinggal ini uang ikan gitu loh, ya kan transfer ke apa namanya tokeh, kalau namanya tokeh ikan ini yang punya ikan, transfer ke bank, dia ke bank kan, Kesempatan lu. dia cabut, rokok kan nih sama tukang bumbu sebelah meja jualan gua kan. Sambil main catur, jam 12 siang gue ingat kan itu. Main catur nih. Minum kopi, main catur, ngerokok kan. Handphone bapak gue ketinggalan di tempat duit jualan kan. Dia balik lagi. Dia anak kurang ajar. Bangsat. Ketahuan ngerokok, nggak merhatiin jualan, udah laler-laleran kan. Harusnya kan ikan itu harus digini-giniin biar nggak laler-laleran kan. Gak ada otak gua parah itu, gua diomelin sampai di pasar denger itu anaknya gini. Akhirnya aku nangis kan, karena gua udah diusir gua Bang gue. Oh, di situ lu diusir? Diusir. Aku nangis. Diusir mau kemana kau ini? Tapi itu cerita sama bapaknya. Enggak, itu bapak saya dari dulu tuh saya nggak pernah ke orang gue tuh nggak pernah itu ya. Aneh-aneh yang kayak diusir, dikasih lah gue duit 500.000 sama bapak gue. Nah, gue ke Medan. Oh, nyusul temen gue, rencana gue tuh gue numpang di situ tuh, mereka bimbel gue cari kerja itu. Nah kan itu teman-teman band lu ada dong di situ? Ada di situ. Nah tapi gue awalnya nggak ke tempatnya mereka, langsung gue ketemu saudara gue dulu. Anaknya adik nyokap, saudara kandung ya. Dan waktu gue di Medan, sampai di Medan itu gue nggak dipeduli sama orang. Jadi dia ngerasa gue diam di rumah doang gitu. Dia niatnya gue jalan kemana? Gue gimana mau jalan? Medan pagi gue utak,
kan. Gue pertama kali di Medan kan itu, pernah merantau ke Medan kan. Akhirnya gue mutusin, gue ke tempat teman gue. Tinggal di temen lo terus. Nah di situ, jadi beberapa hari teman gue itu sambil, gue nggak tahu juga mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang makan seirit-iritnya gitu. Nah sambil mereka belajar tuh gue lihat gitu. Mereka kan bimbel tuh kan, cara jawabnya karena kan diskusi kan, ini jawabnya begini, bukan gitu, gini, lu pakai ini kan, ini jawabnya gini, gitu, jadi gitu. Satu yang gua tangkap itu jadi gini, masuk perguruan tinggi itu tuh ujiannya itu kalau benar dia plus, kalau salah minus, kalau nggak dijawab nol. Jadi gua trik mendingan kalau misalnya gue nggak tahu atau ragu-ragu, mendingan nggak usah jawab gitu ya. Tuh, tapi gue mikir tuh, tapi gue sembari belajar karena mereka belajar kan, mau nggak mau gue lihat kan, bahkan gue juga ikut yang gue mau gini jawab ini sebenarnya karena gue juga akademik lumayan. Gue jawab ini matematikanya begini. Enggak apa, pelajaran dulu secara cepatnya dia gitu ya, cuma caranya pancing kan, jadi mereka ngajarin, maaf ya coy. Dia mau gini gitu. Penting jawaban yang benar itu plus banget. Oh, jadi gua di situ, gua ke bank. Besoknya mereka bimbel, gua ke bank, daftar kuliah, daftar ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dengan duit gua yang gopek tadi tuh, yang sisa-sisanya lah. Waktu itu gua bayarnya tuh di Bank Mandiri, harganya 175. Lu daftar? Gua daftar 175. Terus? Pilihannya tiga universitas ya. Yang pertama gue pilih itu Universitas Indonesia Matematika. Yang kedua Universitas Sumatera Utara sebagai musik. Yang ketiga Unimed, Universitas Negeri Medan sebagai musik juga, seni musik. Nah, gue dengan senangnya kan, aku ikut ujian nih. Aku udah terus kalau teman-teman gue, bagus banget, gitu harus semangat, ntar kita ajarin lah, gini. Walaupun kau nggak bimbel, nanti kita ajarin, iya. Nah, ya kan? Keterima nih? Ya? Keterima? Enggak, waktu itu mereka tuh udah coba lihat apa yang kau pilih gitu. Secara pilihan, gue tuh salah sebenarnya. Harusnya pilihan yang yang paling bagus itu di atas. Gue milihnya paling rendah, passing grade namanya itu. Akhirnya gue disalah-salahin sama temen gue, makanya kalau mau daftar itu ngomong-ngomong, biar kita bisa kasih tahu. Kan gue ya, situ udah down kan gue, down ya. Sayang tuh 175 gitu. Nah, singkat cerita, waktu mau ujian, tempat ujiannya juga gue salah. Salah datang. Salah milih tempat ujian. Teman-teman gue itu milihnya dekat kosan tempat ujiannya. Ternyata itu bisa dipilih tempat ujian itu. Gue milihnya jauh banget bang gue. Dari sini ke mana gitu, jauh lah pokoknya. Aduh, makanya mbak, kenapa kau ini nanya dulu, ngomong dulu. Namanya aku bego, udah gitu. Akhirnya gue telat, waktu ujian itu gue telat berapa menit gitu. Karena gue jalan, gue udah punya SIM tapi ya. Gue jalan tuh punya motor temen gue, karena gue buta Medan kan. Gue nanya polisi pagi-pagi jam 5 gue udah jalan setengah 6 gitu. Pak, Unimed itu di mana Pak? Dari mana kau? Dari teman sih Pak. Ngapain? Saya mau ujian Pak. Kenapa nggak di USU aja gitu? Kan di program master itu dekat itu USU yang paling dekat kan. Masalah saya Pak. Aduh, kamu lulus? Ada SIM nggak? Ada Pak. Mau lulus? Telepon tanya lagi. Saya lagi Pak, telat lah. Singkat cerita gue telat situ. Gue telat. Waktu ujian itu, gue ingat pokoknya benar itu plus, salah itu minus. Lebih bagus gue salah jawab. Jadi yang gue ingat itu gue jawabnya cuma 14 atau 15 soal. Yang lainnya gue kosongin. Tapi dengan catatan gue 15 itu benar-benar cuma jawabannya gitu. Singkat ceritanya, salah. Habis ujian itu, teman-teman gue kan udah selesai bimbel. Baliklah ke Tanjung Balai lagi kan, ke kampung lagi balik.
gue juga balik numpang gue sama teman gue sekarang namanya tuh Kiki Prananda itu. Balik ke Tanjung Balai. Tapi gue udah nggak nih, rumah yang gue tempatin itu udah nggak diperpanjang lagi kontraknya sama mama gue karena gue udah dianggap nggak ada lagi kan. Gue numpang lagi sama teman gue si Kiki ini. Dan bapaknya itu tuh bapaknya itu dagang ayam, balik lagi gue dagang tapi dagang ayam di pasar lagi dan gue ya bu saya ikut aja bu karena saya numpang tidak enak ngomong terus makan tidur saya Terus kampus lu keterima? enggak belum dulu tuh belum kan karena gue udah enak sama orang tua teman gue nih kan gue numpang tidur terus karena gue putus untuk pulang lagi lah ke Pekanbaru muka bulan muka malu lah ini minta maaf soalnya orang tua bapak. Nah, teman gue bilang, ngapain balik? Ini mau pengumuman apa namanya hasil ujian gitu. Oh, ini gue ingat waktu ujian juga itu kan pakai pensil 2B ya, komputer kan. Gue nggak beli pensil, nggak beli penghapus tuh. Ini temen gue patah dulu. Saking kan maksudnya gue udah nggak yakin kalau gue lulus. Jul, kau kan punya 2, aku 1 dong. Gak bisa ini buat cadangan, kok matanya mati. Bagi 2 aja, patah 2 lah. Oh, beli berapa sih itu? Saya milihnya aja udah salah gitu. Gak mungkin saya lulus, ini udah iseng-iseng aja lah gitu. Aku udah patah 2. Nah, balik lagi cerita tadi itu. Mereka tuh bilang, jadi dari Tanjung Balai ke Pekanbaru itu busnya itu jam 4 sore bang. Pengumuman ujian jam 12 siang. Pengumuman ujian di internet dulu waktu dia udah SMA udah ada internet, udah ada Facebook gitu. Udah pengumuman di situ. Ayo pak, ikut pak. Udah aku langsung pulang aja, langsung ke itu aja ke Simpang 4, kamu bus itu ke Pekanbaru. Udah sekalian ntar ada situ aku antar kau gitu. Udah, rame kan bang di warnet. Kan dulu kalau itu paket sejam gitu kan. Sejam mereka apa namanya pesan paket sejam. Gue di luar pagar, mereka di dalam. Udah pagar. Halo, bapak, nah gini saya ngomong. Tapi dari luar tuh gue dengar teman gue, anjir, gak lulus lagi dulu bang, udah kesel. Gantian teman lagi itu anjir gak lulus, jadi mereka tuh 5-5-nya gak lulus. Aku di luar, mbak panggil, ayo cek ini mau peserta tidak ada pesertamu, siapa tahu lulus. Goblok kau aja yang bimbel nggak lulus, apalagi saya gitu kan. Sayang itu waktunya masih ada, masih sisa waktu kan, ini pakai sejam. Akhirnya udahlah tes kan saya lulus bang. Hah? Kok beda sama gua tadi teman gua? Lulus kok bang? Gak mungkin, masa lulus? Kayak gitu saya. Gak mungkin nih bang. Lu dari mana? Di Universitas Sumatera Utara yang pilihan nomor 2. Karena pilihan 1, pilihan 3 itu udah salah kan. Jadi tengah-tengah gitu kan. Lulus pak, wah, kau pakai backing siapa? Maksudnya sobat iya siapa? Gak ada siapa. Makanya, tapi udah speechless juga karena lulus pun gua nggak bakal bisa kuliah karena daftaran kan mahal, daftar ulang. Ambil pak, ayo ngapain kau pulang? Kau Medan aja daftar ulang. Enggak lah, telepon aja kata tuh. Telepon lah orang tua. Nah, mak gue tuh lagi kayak kalau muslim itu kayak ya sih apa namanya wirid gitu, kayak apa namanya untuk pengajian. Mak gue kan kalau nonton pakai speaker kan, mak saya lulus di Universitas Sumatera Utara. Apa itu kuliah? Ngapain kuliah? Gue kan agak tahu sedikit pendidikan. Siapa tuh? Dengar kan dia? Ini anak bontoknya. Apa ini? Katanya lulus, entah lulus apa ini, lulus Sumatera Utara. Wih, langsung dia, buka gue langsung kayak pada waktu itu mungkin ya, langsung. Ya kenapa? Lulus pak di Universitas. Lulus apa? Kapan ujian gini?
kamu kan kemarin mau dikasih duit gini. Oh, gue dengar di speaker tuh temannya nanya, siapa tuh Pung? Anakku lulus di Universitas Sumatera Utara, apa ya? Wah, jauh kali gitu kan, jauh kali dia bisa tembus itu universitas bagus di Medan nomor 1 di Sumatera Utara. Gitu. Iya, ini lagi nanya-nanya orang ulang usaha. Situ lagu awalnya gue ke Medan. Di Medan itu udah kuliah akhirnya. Akhirnya gue kuliah dengan waktu itu 1 tahun gue nggak dipercaya kalau gue kuliah sama bokap gue. Tahunnya gue tuh ngabisin duit dia tuh. Ini gue dapet uang 7 juta. Sampai kalung uang gue itu digadein bokap gue. Buat daftar. Tapi nggak yakinnya kenapa? Karena lu nggak pernah. Karena teman-temannya kumpulannya dia itu, kumpulan bokap gue itu tuh sering curhat anaknya narkoba, judi, yang di studi ya di Medan itu di perantauan, jadi ngabisin duit mulu. Akhirnya yakinnya gimana? Dia ngecek ke Medan. Oh, datang. Bokap gue datang ke Medan ngecek. Itu juga dia diam-diam ngomong ngegap gitu. Tiba-tiba aku udah di stasiun Amplas nih, di terminal Amplas, jemput kan, sampai di kos, tanya, mana kalau buktinya kau kuliah? Oh, gua tunjukin aja gua KRS, ini KKS, ini alma mater, ini segala macam bukunya ini. Dia, oh betul nih kau kuliah? Betul lah, ngapain orang miskin, mau bodoh-bodohin orang tua gitu kan, mau putih orang tua miskin ngapain kan? Terus langsung peluk. Di situ lu berdamai lah ya, berdamai dengan bokap lu ya. Iya, bilang peluk sambil doa peluk. Pak, sebajingan saya masih ingin orang tua. Semarah-marahnya bapak sama saya, bagaimanapun bapak itu bapak saya. Saya ini dia nangis. Pak, saya merokok waktu itu. Jelasin waktu zaman itu kejadian kemarin. Saya merokok waktu itu tuh karena saya merasa saya tuh nggak digaji. Ya kan saya kan kerja sama bapak. Harusnya saya digaji dong. Ya, kalau bapak bilang ngabisin duit orang tua, ya itu gaji saya kalau bisa dibilang. Jadi juga saya beli 1 batang. Bahkan kadang-kadang si Marco yang bukan yang datang bumbu itu yang gue minta anak gue. Di Medan itu lah gue gas. Oh, lu baru ngeband di Medan? Di Medan Cafe. Main di kafe tuh awalnya juga nggak main kafe. Zaman lagunya apa? Pertama kali di kafe. Gue di Medan itu pertama kali. Kan beda lagunya beda apa sih? Iya, udah zamannya Top 40 ya langsung. Top 40 langsung. Cuma gue nggak langsung ke pub, aku nggak ke klub. Gue akustikan dulu. Udah punya gitar tapi di situ? Belum. Terus kalau udah job lu minjem apa? Enggak. Gue punya gitar itu setelah papa gua ketemu gua, baru tahu dia bahwasannya gua musik, gua minta. Oh, lu minta ke bapak dia? Lu beliin tuh? Beliin sama dia. Berapa harga gitar? Karena kan dia tahu gua musik kan. Gua dibeliin gitar. Itulah gitar sektor gua yang namanya gua bilang dari situ ibu dan gitar semua itu ya di sektor itu. Lu mulai belajar tuh? Belajar. Tapi gua nggak langsung main klub gitu, karena gua belinya nggak ada kan waktu itu. Gue kemana? Link? Iya, linknya nggak ada. Dan teman-teman kampus gue tuh kayak kakak dan tempurung, jadi circle di situ doang. Bahkan gue di kampus tuh nggak ospek. 1 tahun gue nggak ditemenin di kampus, dimusuhin gitu. Dan namanya itu kayak inaugurasi itu kayak. Dan lu nggak ikut itu? Gue nggak ikut itu setahun. Zaman dulu kalau lu nggak ikut ospek, aduh, parah. Terpencil lu. Waktu itu. Dan kulturnya emang begitu. Nah, setahun itu gue mulai belajar, gue udah ketemu sama bermain kafe kan. Nah, waktu gue kuliah itu, waktu 1 tahun itu tahun kedua gue ikut. Wah, senior gue memang ngomongnya, kamu kenapa 1 tahun kemarin itu? Gue ngecek bang, musik apa? Musik bang. Di mana bang? Musik apa? Kenapa kau main gitar bang? Kau di player nih? Ya abang yang begini lah. Emang udah bisa ngebuat joki? Anjing, joki. Kalau bisa kau lagu Battle Cross, cabut kau tuh. Battle Cross, kaki juga bisa aku.
beda Medan lah. Kalau mereka kan anak kampus, lu kan anak kafe yang langsung. Iya. Itu bila PR-nya pasti langsung banyak. Nah awalnya gua kafe, ketemu mereka itu, ketemu BPM kafe Medan itu awalnya gua pegang dari awal, gua pegang IO, bukan IO sih, gua kerja di IO jadi kru. Gua kerja di kru, ketemu lagi, ketemu sama orang sound. Nah ketemu lagi sama orang sound ini, ketemu sama anak band. Di waktu itu ada Firza penyanyi Indonesian Idol tuh. Itu dulu nama bandnya Beautiful Monday. Gue yang operate soundnya. Nah, gue operate soundnya, gue udah belajar sound situ, gue jadi soundman, gue bawa pikul taso, puper, gue dari lama gue. Nah, jadi begitu kalau di zaman dulu, lu pengen masuk ke satu celah tuh lu harus masuk ke circle-nya dulu. Situ lu baru punya teman, punya link baru. Karena kan zaman sekarang kan udah kecanggihan ya bang, maksudnya lu baru ngeband pun baru bikin project, lu bisa langsung nyemplung kemana gitu kan, anak-anak sekarang kan. Wah sekarang udah zaman enak bang. Karena dulu triknya begitu bang, karena gue nggak bisa langsung nembus ke situ. Iya, karena zaman dulu link circle tuh penting. Iya. Dan gue waktu gue nggak kuliah itu, gue temen sama teman satu kampus gue yang nggak ikut juga. Otomatis kan itu, gue berteman sama orang yang nggak ikut juga di kampus. Nah, mereka yang nggak ikut ini ternyata udah main kafe. Buset, temen gue ada namanya Toto itu udah main Metropolis Band Theater aja di pakai piano, jago banget ini orang. Akhirnya gue deketin kan, ternyata dia main kafe. Gue main, dia main kafe nih. Kayak gitu. Sekarang gue mau skip aja dari cerita lu ngeyakinin musik sebagai pilihan hidup tuh di fase yang mana? Di fase waktu itu gue dikontrak di J Marriott Medan. Di situ lu dikontrak main kafe di kafenya. Di kafenya. Jadi kayak home band. Home band. Gaji gue long trip kan itu, tempat long trip kan? Iya tempat long trip, tapi gue waktu itu band lokal. Band lokalnya ditiadakan dulu beberapa bulan. Band lokal. Nah lu main di situ. Iya, band gue. Kenapa lu di situ jadi titik awal lu ngeyakinin musik pilihan hidup lu? Karena apa menghidupi orang bisa? Iya. Di mana? Waktu itu zaman gua tuh gaji 4 juta sama orang itu udah canggih. Iya kan? Iya. Dan itu hotel mewah kan? Enak banget gua main di situ tuh. Ya, anak kos kan? Anak kampung pula kan? Kosan berapa kosan zaman itu? Gaji lu 4 juta misalkan, kosan lu berapa? 350. Cing. 350 masih ingat. Dari situ lu mulai yakin lu, anjing ini kayaknya gue hidup. Iya. Terus akademi lancar. Oh lancar sampai wisuda? Bukan kesal ya, kalau kesal tuh enggak. Gue merasa, aduh, gue udah enggak di kampus itu sebatas akademik aja kali ya. Gue berusaha tuh secepat mungkin kelarin gitu. Karena gue udah 4 tahun, iya 4 tahun pas gue sudah. Itu sarjana musik? Sarjana seni kalau di sarjana seni. Jurusan lu apa sih? Jurusan itu namanya Fakultas Seni Budaya, tapi gelarnya itu masih dalam kategori sarjana seni. Sarjana seni. Oke, berarti Mbak. Wah, pengalaman saya bang, bahkan orang dua abang saya yang kan saya kan berlima. Cewek, cowok, cewek, saya. Yang abang saya yang dua ini bahkan ada satu pendeta di sekarang di Bogor, di Gunung Sindur, bilang kalau pengalamannya itu nggak seberapa dengan pengalaman hidup saya. Kata mereka. Bahkan dia berkota-kota. Akhirnya lu ngeyakinin tuh musik jadi pilihan hidup. Karena waktu kan 4 juta nih. Itu udah zaman BlackBerry ya itu. Aku beliin kakak gue yang cewek ini, karena ada 2 kakak gue yang cewek, aku beliin satu BlackBerry. Jadi intinya pembuktian lah ya. Kemudian karena gue rasa lu pilih jalan ini dan lu buktiin. Kakak gue yang 2 ini perlu itu. Kenapa gue bilang perlu? Karena mereka harus berkomunikasi melalui BlackBerry. Gitu. Waktu zaman itu BlackBerry udah bisa berkomunikasi kan. Nah guys, itu juga mental yang yeah.
prosesnya tuh nggak mudah gitu. Maksudnya ketika lu banyak uang, jomblo kan lu masih bujangan, lu Jangan lah. banyak duit, bujangan, lu tahu siapa yang harus lu bahagiain. Aduh. Ya kalau nggak orang tua, saudara, Iya. itu dulu lah. Udah. Dan lu buktiin itu ke kalau Kasih. selama lu ada lu kasih. Wah, waktu gua kasih itu tuh mak sama bokap balik lagi, dicemooh lagi saya. Kamu kerja apa di medan sana? Film narkoba jangan-jangan. Ya salah. Biasa tuh kan, Sebenarnya mereka begitu karena khawatir anaknya salah gaul. Iya, karena udah posisinya di Medan. Tapi kalau waktu masih di kampung itu di Tanjung Balai itu mereka nggak pernah khawatir dengan saya itu. Saya pulang sampai jam 3 subuh juga mereka bakal karena kunci dari situ. Karena anaknya nggak bakal melakukan hal-hal yang di luar dugaan mereka. Contohnya, kenapa mereka begitu? Karena anak. Jadi pernah ada tetangga bilang, Pung, kenapa anakmu pulang-pulang takut main narkoba, judi, apa? Anak saya itu tahu kalau dia orang miskin. Gitu. Jawaban orang tua saya itu. Itu bersikap. Coba kalau misalnya main narkoba, udah miskin main narkoba, ketangkap lagi, aduh kacau. Mau bayar berapa duit? Akhirnya lu pilih musik ideal hidup lu, terus setelah lu yakin lu baru hijrah di Jakarta. Di Jakarta juga saya kecemplung. Oh, Kayak, jadi waktu awalnya gitu. tamat gua kuliah, 4 hari atau 5 hari, langsung gua ditawarin main di Sorong, Papua. Long trip, November gua tuh. Gua wisuda tuh Oktober. Dan lu long trip adalah sebuah pencapaian. Akhirnya gua keluar nih dari Medan gitu. Ya, Bisa kemana. Itu lu akuin gak sih? Akhirnya gua bisa nih nyicipin luar kota nih. ya, waktu itu Buat umur segitu kan, gua ngalamin juga long trip pertama tuh amazing waktu banget. di area itu saya udah ditawarin long trip ke Papua, ke Jayapura sama band yang ada di Jayamare itu. Cuman posisinya waktu itu gua belum keluar kuliah. Oh, Nah, akhirnya lu cabut tuh. mereka berangkat, gua tinggal. Mereka pakai gitaris yang baru. Yang habis wisuda lu cabut akhirnya. Nah, ditawarin mungkin mereka berkoneksi kan di Papua itu kan, di gitaris ada cabang namanya di Medan. Bertelepon sama leadernya band itu, sama bandnya Phantom kan. Kebetulan yang bassnya orang Medan juga. Bang, mau nggak? Mau lah bang. Gitu. Mau. Ingat gak lu budget berapa? 3.750. Tuh, masih gede di Medan dong. Kenapa saya mau? Karena apa ya? Pengalaman. Band saya yang sebelumnya udah di sana duluan. Masa saya Oh, lu nggak ada teman. Saya berangkat lah. Itu juga kenapa gue berkecimpung di Jakarta waktu gue ke Sorong itu kan gue ngutang kasbon 2 juta Ke band. band itu. Untuk bulan gaji November, Desember gue kasbon lagi. Jadi total untuk Januari, gaji Januari itu di bulan Januari gajinya gue tinggal 1.750.000. Karena lu butuh kan. Ya, untuk karena gue nutupin kosan gue, terus ngirim barang-barang gue yang di kosan itu ke Pekanbaru, ke ada yang ke Aceh. Kadang gue kan sebagian minta TV-nya beriin ke Aceh gitu. Maksudnya itu gue ngangkas buat. Gue kaget waktu Januari 2015, 11 Januari 2015 itu, sebelum 11, tanggal sekitar tanggal 8, tanggal 9 dikabarin buat tiket mau beli sendiri atau dibeliin dari perusahaan potong gaji. Maksudnya gimana bang? Iya, soalnya kita habis kontrak nih. Aku habisin kontrak, urusin kontrak. Karena ternyata sebelum gue datang di band itu tuh udah terambol di dalam. Ya, terambol, aduh, gue salah. Akhirnya lu Akhirnya potong gaji. enggak dong, aku bilang tiket dari Sorong, dari Papua ke Jakarta ditanggung perusahaan. Jakarta Medannya kalau mau dibeliin tapi potong gaji. Ya gue ceplos aja, lu Jakarta aja bang. Oke. Wah teman-teman gue. Pengalaman pertama jelas lu di Jakarta. Siapa yang lu hubungi? Sedih juga dia waktu itu. Setelah itu ya Orang pertama deh yang lu hubungi. iya sampai Jakarta bang.
saya kan buta ya Jakarta. Dulu waktu di jajarannya bandara itu, jajarannya Suara itu masih bisa ngerokok. Saya nggak tahu kalau niat saya tuh mau keluar dari bandara dulu nyari kosan gitu. Terus saya nggak mau, dari dulu tuh saya nggak mau nyusahin teman atau apa. Saya nungguin angkot sih. Kan nggak ada apa. Kan saya desa, ya kan? Goblok. Nah, saya kan katro, deso, ya kan? Nah, Terus lu nggak apa? nungguin angkot tuh. Karena dulu di Medan namanya Kolonia, keluar dari itu tuh udah banyak angkot. Ini begitu di mana? Udah dengan style ya kita kan baru long trip kan, kok bocor gunung sini nggak ada nongol. Gue yang ada Damri, gue dulu nggak tahu tuh namanya Damri. Ayo penumpang ini gue liatin aja. Mungkin rombongan kali gitu kan, kalau rombongan kan habis gitu kan. Paham? Rombongan kok berulang-ulang kali ya. Gue nggak tahu, nggak kalau ada di atasnya itu ada tulisan kaki. Lu nggak tahu juga mau kemana kan? Iya, gue nggak tahu. Udah berapa lama gue nunggu, setel aja, masuk. Dan itu masuk aja bang, sadar kan? Turun kemana? Ini nggak tahu dia kemana tuh, masukin ke di bawah kan, punya alat-alat kita itu masuk ke bawah, koper di bawah, gue naik ke atas kan, sambil jalan gitu, gue liatin gedung-gedung Jakarta kan, gue di Jakarta ini sedap ya kan, wah, ketiduran gue bang, ketiduran karena ya bang tau lah, habis parwelnya pasti nggak tidur, mabok, packing, daripada tidur kebablasan kan, gue tidur di bus tiba-tiba penuh habis di mana? Ternyata terminal terakhir itu pasar Minggu. Gue hubungin temen gue bang, dari situ gue belajar. Ada temen gue orang Medan nyampe Jakarta nggak tahu kemana, tanya saya. Karena waktu zaman saya itu saya nggak ada ditolong orang. Bener. Di pasar Minggu itu sampai preman yang di situ tuh kenal saya gitu. Karena waktu itu nungguin kan, saya telepon, bang, di pasar Minggu bang, boleh nggak bang saya ngomong posnya? Aduh, aku jauh kok, jauh dari situ dulu kan saya nggak tahu kalau Jakarta ini kan, ya jauh bilang. Iya. Tahunya Jakarta, sama-sama Jakarta pasti deket lagi. Saya kemana gitu? Ada yang lu ditolong siapa? Ditolong sama Jeko Dram. Jeko Dram. Kenalnya gimana? Waktu itu dia main sama Judika atau mau kan di Medan. Oh, lu ada nomornya? Dia minjam, dia nggak bawa snare karena dipikir waktu itu snare vokal itu udah bagus, pinjamlah sama teman satu kos saya tuh, Iqbal. Nah, teman satu kos saya ini nggak bisa nganterin, saya disuruh mbak anterin snare ke Grand Angkasa, ketemu namanya Bang Joko, panggilannya di Jakarta Jeko. Oh itu bang ya, anterin Jeko, halo. Jack, the best namanya. Akhirnya lu tinggal sama Jeko? Dijemput setelah dibanyak scroll kan, telepon semana-mana nggak bisa. Gua anti, orang keluarga tuh anti gua. Temen lah, sebisa mungkin gua telepon nggak ada yang mau ditumpangin atau nggak, mungkin mereka nggak suka kali ditumpangin, disusahin. Nomor Jeko itu nomornya 0899 berapa, pokoknya Asia zaman itu ya. Udah nggak meyakinkan lah itu untuk ditelepon gitu. Beda sama misalnya 0812, 0852, 0878 itu udah pasti aktif. Gue skip terus tuh liat nomor dia tuh. Akhirnya gue udah jam 5 sore aku minggu kan. Bang, saya coba bang, masuk kan? Masuk bang, ya kan? Ya bro, ya. Saya coba bang, waktu itu gini bang, Antar snare. Coba yang mana ya? Posisi gue udah stres bang. Dan gue tuh nggak makan itu. Kenapa gue nggak makan? Karena barang gue nggak bisa gue sekali angkut. Harus nyicil. Kan terminal kan. Kalau gue misalnya gue antar kita, koper gue hilang dong. Jadi gue, padahal dari sini dekat, dari sini paling berapa meter gitu ke warung Padang warteg gitu. Akhirnya Jeko angkat, lu ke rumah gue aja gitu. Enggak, dia bilang, di mana? Di Pasar Minggu bang. Pasar Minggu bang. Oh, dekat itu. Awal di Ragunan. Tunggu aja ya.
Iya bang, siap. Gue tungguin terus sejam bang. Dan gua orang Medan kan tahunya deket-deket. Sejam itu gue baru tahu kalau itu lama. Hampir sejam itu baru tahu baru itu udah deket. Ah ngerjain gua ini. Dibilang datang lu enggak. Udah pasrah itu gue. Tapi dia datang anak. Ahoy! Deket kan udah. Cepet kan? Cepet dari mana? Anaknya lucu. Udah dia menumpang situ tuh. Dia ngontrak di Ragunan dan melanggar 3 ada satu kamar, dia kontrak rumah satu kamar itu gudang gerangnya dia dan gudang segala macam di kamar itu. Udah gue tidur situ dengan alas pakai kain, udah sama koper gue. Berarti lu dikenalin link baru Jakarta ya ikut Jeko lah ya? Eko tapi memang Si Randy juga sama Jeko deh kalau nggak salah. iya, Randy. ketemu di Berlin ketemu Berlin. Cimeng itu masih ngekruin dia. Jeko baik banget sih anaknya. Sekarang bandnya apa? XY X2Z X2Z. sekali-sekali harus mampir lah sini lah. Iya, karena Jeko juga gue undang lah. Itu Ini yang mampir ke gua tuh kebetulan libur, guanya juga ada waktu, libur juga, akhirnya mereka main. gitu. Ini Caba tuh susah. Terakhir dia tuh sekarang lagi sibuk event. Kan sama musikal. Dia tuh lagi punya proyekan si Obi ya, Pimpronya Obi ya. Itu band event. Kalau Band band eventnya. industrinya musikal. Oh lu lagi ada proyek juga? Musikal. Itu sama anaknya Henda. Itu kan Oh. Zara itu kan anaknya Henda umum. Jadi gitar di situ. Gitu. Dia gitar. Si Zaranya, si anaknya Anaknya nyanyi. nyanyi. Gue bersyukur Oke lah. ya, bisa. Tapi gokil sih bang, dia Iya. prosesnya ya. Prosesnya ya. Prosesnya dari kampung, Wah, gak iya. dipercaya orang tua, DSO. sampai bisa keluar long trip udah anjing gua akhirnya keluar gitu. Paling yang gue buat bisa yang bilang apa namanya yang gue paling bangga ya. Gue terima kasih juga sama Ungu, idola aku dari waktu masih lagu mereka tuh gue bawain di pesta ulang tahun, nikahan, Iya. itu kan lagu mereka tuh hits banget semua kan di waktu itu zaman 2000-an itu hits banget. Dan gue udah main sama mereka. Pencapaian paling edan itu. Pencapaian paling edan itu, gue main sama mereka. Mengidolakan seseorang, akhirnya bisa manggung bareng sama orang itu. Dan gue mengidolakan gitaris Ungu itu, dan pencapaian yang edan paling edan lagi itu gue gantiin dia salah satu band Main sama Ungu. sama Ungu. Lu additional ya? Iya. Oke. Jadi poin utamanya adalah ketika lu yakin dengan pilihan hidup lu, itu dulu dong. Iya. Lu yakin dengan musik pilihan hidup lu, akhirnya semua trouble yang tadi lu ceritain dari awal tuh, lu bisa jalanin dulu, lu bisa survive. Iya. Aku orangnya bang, apapun yang dikasih yang di atas itu saya syukurin. Ya, itu juga kunci hidup juga guys. Iya. Ada Kadang bukan nominalnya ya, kadang-kadang Bukan. bukan nominalnya, tapi dengan lu punya link baru, lu punya kesempatan Ya, berteman baru. orang bilang tujuan main band lu apa sih gitu. Mungkin kebanyakan orang tujuannya money ya, duit atau finansial atau ekonomi. Kalau saya beda, tujuan saya main band itu saya teman. Karena menurutku kita sudah dapat teman, banyak teman, Silaturahmi, Iya. bikin duit buka rezeki. rezeki. Oke. Ada salah satu lah, satu orang sampai sekarang dia belum bayar saya bang. Ada satu, tapi dia ajak saya lagi dengan komitmen yang saya buat. Mungkin dia nggak tahu gitu. Alasannya waktu itu kafenya ditutup lah. Tapi sekarang belum bayar, tapi lu tuh berhubungan baik karena gue jaga di situ. Gue nggak nyari duitnya, gue nyari temannya. Dia butuh gue dengan komitmen yang gue buat, bayar dulu ya. bayar dulu baru gue main. Main. Ya karena semua kan pengalaman ya. Kalau lu nggak punya pengalaman buruk, ya lu nggak bakal bersikap seperti Iya. itu. Gue nggak pernah sejauh ini gue berteman yang apa namanya
yang gue jaga itu ya hubungan lu. Gue yang jaga itu, gue nggak pernah. Tapi sekarang lu kondisinya lu married, udah married? Married. Alhamdulillah ya. Ya. Puji Tuhan lagi dong. Tuhan Ya, lagi. bersyukur lagi. Anak udah ada anak? Puji Tuhan enggak, puji Tuhannya itu gue dapat bini yang bawa anak gitu. Jadi Langsung ngebuka dong, rezekinya langsung lancar. Iya, sekarang anak gue udah SD, kelas 5, bentar lagi SMP kan. Jadi kalau gue bisa bilang gini ya, kadang-kadang dulu kan stigmanya ya nikahin janda kan. Nikahin janda kan kalau kata orang-orang dulu ya, wah segala macam tuh kayaknya banyak jeleknya gitu. Setelah dijalanin ya gue kan sama dong, sama yang gue rasain. Kayak rezeki itu cus gitu, kayak Langsung buka gitu. Diujinya waktu itu gua nikah itu 2019 bulan 12 tanggal 19. Mau menuju 2020. Gua merit, gua ngabisin duit itu sekitar namanya Batak kan. Bini gua kan Jawa. Nah, buat nama beli marganya buat dia aja itu hampir sekitar 20 juta. Gua habis itu 100 juta kemarin. 2020 Januari gua balik ke Jakarta. Bila-bila Jakarta, gue ngumpul, Maret pandemi. Siksa. Jadi memang proses hidup begitu ternyata. Ketika lu meyakini seseorang untuk jadi pasangan, lu akan berkorban apapun. Akhirnya tabungan lu tuh terus merit kan, sah nih. Balik Jakarta, semangat baru, cobaan baru lagi. Dan itu semua anak band merasakan ya kan. Coba aja. Itu titik terendah jadi anak band di situ lah. Gue yakin semuanya sih. Aduh, bini gua, mungkin bini orang nggak bakal dia bawa ya untuk ngamen di Lele, Selayang. Gua bawa bini gua. Nih, Bini lu penyanyi juga? penyanyi. Duet berarti, duet? Enggak, gue nyanyi aja sama temen gue, sama Lemong tuh, Lemong Dam, pop kayak memang. Tapi memang bagus dia orang, sampai sekarang teman baik. Sampai susah gitu, kita masih bareng. Gue juga ngalamin ngamen di stasiun Tebet sama si Boy, dapat 18.000 buat sebungkus doang udah. Bang, gue dapet pas, ini ya sama bini gue tuh pas udah pulang kan, hari itu pulang. Kantor gue segini nih. Pelecehan Selalu senang kamu beli gue kan. Pas mau beli beras, mau beli telur, hari cuma gocap. Karena 2.000-an 1.000. tapi gini ya, pandemi titik terendah tapi membuat kita memaksimalkan kemampuan jadinya. Gue jadi pedagang juga, bini gue juga akhirnya berdagang walaupun online gitu awalnya. Gue bantuin packing. Pertanyaan terakhir nih Pak, lu kan anak udah ada, keluarga juga sehat-sehat semua, dan lu milih musik jadi jalan hidup lu nih. Lu percaya ini nggak, di dunia musik tuh ada masanya? Iya dong, lu sampai tua, mau sampai kapan gitu? Musik itu kan udah pasti ya. Kalau timingnya kapan, gue juga nggak tahu. Cuman lu pernah nggak sih ngobrolin dengan lu memilih musik, apa sih yang bakal lu siapin setelah masa lu habis gitu? Ya gini, kalau gua pribadi, lu pernah ngobrol sama bini lu, kita jualan apa yuk gitu. Terlepas dari bini gua pribadi itu setelah beberapa lama gua jalanin main band, tapi mohon maaf sama anak BKP atau anak band terutama anak band lah. Tapi tidak ada yang kaya nih. Nggak ada yang kaya? Nggak ada yang kaya. Kecuali dia anak band nyambi. Itu beda hal. Maksudnya kalau dia fokus di situ doang, pribadi menilai. Ya, gue juga anak band gitu. Nggak ada yang gitu. Gue kaya itu dalam relatif sih. Tapi apa ya? Nggak bisa lah. Bisa gitu. Itu kalau kawan-kawan nih, kalau aku pribadi sampai saat ini juga mikir apa yang harus aku buat. Akhirnya lu sempat kepikiran apa? Tetap aku jalanin musik itu, sambil tapi jalanin apa sih yang aku ada di pernah otak tanya lu? sama Bang Boy, Bang
jualan kayak dalam gitu gimana sih? Oh iya, kan? thrifting gitu ya. Karena di situ udah proses Udah mulai tuh cari Iya. apa ya pegangan gua ntar ya gitu ya. Karena kita di posisinya triline. Gua baru mau ngambil rumah, itu aja relasinya berat banget. Beratnya bukan dalam arti cicilan apa bukan, surat-suratnya. Bayangin tuh, Anak band tuh nggak bisa slip gaji. slip gaji, surat keterangan kerja. Kan iya sih, maksudnya Indonesia kan prosedur ya, prosedural banget ya. Apa segalanya tuh harus ya slip gaji, surat pengangkatan apa gitu. Kita tuh anak band yang nggak ada yang gitu-gitu. Tapi alhamdulillah ada sekarang Ini proses, lagi proses. ini proses rumah lagi kerja. Karena gua rasa Kalau gue kemarin memanfaatkan link, balik lagi link. Gue numpang data di ya teman gue lah, dia tamu gue punya perusahaan. Ya, memang bang, gue numpang dong mau ngambil rumah nih. oh ya itu aku dapat. Ada, udah, Ada. nah, kayak gitu. Akhirnya gue bisa ambil rumah. Ada. Sampai sekarang ya gara-gara itu. Gua Gue jadi karyawannya, terus slip gaji gue dikarang-karang. bayar nggak itu? Garang namanya orang. Aku bayar bang. Masa temen bayar? Disuruh bayar aku tuh. Enggak, kalau surat-surat emang enggak. Oh ininya prosesnya. Rekening koran. Gimana? Oh, Jadi dulu tuh gini, ini baru mau lagi terjadi lagi yang gua hadapin sekarang. Developer minta gua gajinya sekitar 9 sampai 10 juta. Otomatis rekening koran gua Harusnya harus 3 bulan terakhir lah. 3 bulan terakhir. Iya kan? Nah, slip gua minta sama perusahaan itu yang teman gua punya ini sebenarnya segini bang ya. Gaji gue di segini. Tapi sisi gue pikir ini kalau gaji gimana caranya masukin datanya dia itu ngirim ke gua gitu. Akhirnya gue tanya sama developer, gimana rekening korannya? Dia bisa kita urus pak. Oh itu Kalau iya mau, dong. Itu bayar ke developernya? dia minta 1.500.000. Aman itu. Emang begitu? Nah, tapi gue nggak mau. Gila, 1.500.000 gitu doang itu. Gue suruhlah temen gua. Ini broadcasternya si Bobby Efron kan. Dia canggih kalau itu kan, canggih. Sampai sekarang dia nggak bisa ngerjain. Kenapa? Bang, kebanyakan itu bang. bulan Desember 10 juta. Di ATM lu udah ada 17 juta. Udah 27 juta. Januari nambah lagi tuh. Gue puyeng bang, masa nanti ntar ujung-ujungnya itu di ATM bisa sampai 100 juta. Curiga bang. Mikir curiga ya. Udahlah Mas Pergon, udah atur aja lah pokoknya. Lagi ini ngerjain nih, aduh kasihan gue. Gila. Tapi proses lah. Nanti ada jalannya kok. Jadi rumah pasangan dulu lah. Pasangan tuh jodoh. Rumah juga. Gua jadi percaya itu jodoh-jodohan. Iya, karena Jadi rezeki-rezekian lah, bukan jodoh. Rezeki-rezekian ketika lu udah waktunya lu dapet rumah, semua jalannya dimulai. Mungkin ini prosesnya. aku ada pesan buat kawan-kawan, terutama anak kita ya, seprofesi lu, ambil rumah cepet. Enggak usah di Jakarta, mau di kampung mana, yang penting kalian punya rumah. Punya investasi. Benar, kenapa? Jangan terlena dengan apa yang kalian dapat sekarang. Ini yang gue alamin juga guys. Jadi gue umur 25 lah. Umur 25 tuh gue udah long trip kemana-mana. Dan duit gue jujur aja banyak banget. Di situ gue udah niat pengen ambil rumah. Gue survei, gue orang Kuningan. Di Kuningan gue survei, akhirnya gue dapet rumah. Pas gue mau bayar DP, gue bingung. Gue beli rumah, gue hidup sama siapa? Pacar aja nggak ada segala macam. Akhirnya gue nggak jadi tuh ambil di situ. Gue nggak jadi ambil, duitnya gue kasih ke orang tua. Maksudnya buat ngurusin, ya gue jomblo juga ya, udah gue urusin aja yang gue pengen urus gitu. Dan penyesalannya di belakang lagi. Pas gue merit, anjing gue belum punya rumah. Di situ baru ngerasa. Jadi maksudnya coba selama lo produktif, lo kejar dulu. Ambil rumah, kalian harus punya rumah. Karena kata-kata gue yang gue bilang, kita nggak bisa kaya itu ya itu. Masalah ntar lu kalau masih jomblo lu mau tinggal sama siapa, ntar lu Lu nikah jomblo lebih bagus kan? udah tuh jauh-jauhin deh, lu udah Iya. punya ya dulu investasi. Ada kan orang bilang, ambil itu jauh apa. Iya. Kalau nggak gitu ya nggak punya rumah. Bener itu bener. Itu hal misalnya jauh, ya udah kamu kos dulu kos atau ngontrak di mana. Mau bayar 2 kali bayar ya, itu kan urusan lu. Gitu kan. Bahkan ada kok teman-teman yang tinggal di Bogor, di Gunung Sidur, ada. Parung bahkan ada kan. Kebahagiaannya beda sih ketika lu punya rumah sendiri ya, maksudnya Iya. balik tuh
ya banyak istilah ya, rumah lu, surga lu kayak gini. Iya. Ada ketenangan Pak, kalau menurut. Oke Pak, Thank you. semoga lancar proses ambil rumah. Ini Target terdekat rumah lah ya. rumah mau usaha. Kalau alat perang udah banyak lah di rumah. Vendornya baru terus. Dikasih itu mah, dikasih itu. Sama idola saya. Mudah-mudahan lancar, keluarga juga sehat, anak sekolah lancar, sehat juga, rezeki juga makin banyak. Terus semoga obrolan kita tadi proses yang panjang mencari jalan hidup ya, mencari jalan hidup, meyakini jalan hidup, sama menjalaninya tuh bisa lo ambil lah hikmahnya. Misalkan gua lagi ribet di hal ini, lu bisa abis nonton channel gua, oh iya ya dia aja bisa bertahan gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Saya buktikan juga yang gue ceritain tadi itu versinya gua. Ya, Versinya gua, maksudnya ada kata-kata yang terlalu ini, ya itu versinya menurut gua gitu. kadang-kadang itulah enaknya ya gue ya sekarang maintain channel ini. Jadi siapapun yang gue undang, seperti tadi gue bilang yang malu di WhatsApp, historinya tuh seru. Cerita alur hidup itu seru untuk ya jadi ke guanya juga jadi pembelajaran. Cara bersyukur kan tiap orang beda-beda tuh. Paling penting sih itu buat gue mensyukuri dari jalan hidup masing-masing, termasuk jalan hidup gue juga. Jadi ternyata emang semuanya harus disyukuri itu. Syukurin. Pokoknya bersyukur aja lah, lu mau dapat 5.000, mau dapat 2.000, ya syukurin. Lu mau dan bahkan buat pandemi gua serendah-rendahnya gua bersyukur. Karena di situ gua bisa kuat. Kadang-kadang Tuhan tuh bercanda kan. Kita lulusan COVID. Yang katanya COVID. 2 tahunan ya, 2 tahunan kita nganggurin, bukan nganggur, nganggurin. Oke guys, sekali lagi thank you semuanya udah nyimak dari awal. Siap, thank you. Semoga bisa petik pelajaran hidup lah, perjalanan hidup, perjalanan bermusik juga. Dari awal dia nggak tahu, nggak punya gitar, sampai belajar gitarnya sama siapa, kuliah sampai nggak disetujuin sama bokap nyokap sampai bisa lulus. Mungkin yang tadi di skip bisa di rewind ke depan. Oh iya nih dia ngomongin kuliah nih gitu. Semoga trending topik lah, kalian harus. Cerita gue tuh ngenes banget soalnya. Maaf ya. Terima kasih semuanya. Boleh di komen mungkin temen lu pernah nonton band cafe, lu bang datengin sini dong, band apa gitu. Iya, saran ya. Siapa tahu gue bisa undang dia buat datang ke sini ngobrol-ngobrol cerita hidupnya juga. Seru. Sekali lagi terima kasih guys semuanya. Assalamualaikum. Anjir. Parah ya, untung gue gak nangis tadi Bang. Gue mau nangis sih sekarang. Tapi Jeko, gimana sih? Di zaman-zaman itu tuh Gue tadi pikir cuma berapa menit kita ngomong, gak tahu. lu anjing ceritanya Karena runtutan kan, gak bisa.